wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita. Masih al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas apa saja yang termasuk al-umur an-nafi'ah. Al-umur an-nafi'ah itu ada yang sifatnya diniyah dan ada yang sifatnya duniawiyah. Kalau al-umur an-nafi'ah yang sifatnya diniyah itu kembali kepada dua hal, itu ilmu nafi' dan al-amalu as-salih. Ilmu nafi' wa amalu salih. Kemudian perkara yang bermanfaat, al-umur an-nafi'ah fi dunya, itu intinya adalah mencari rezeki, mencari rezeki. Baik, kemarin sampai sini lau berarti halaman 37 ya. Ya, dilanjutkan bacanya. Mas Irfan, falyatafadhal mashkura wa majura. Waktu anas al-amala lalu dan itu di fi'il ilah ilah qasada biha Qusida biha wa in istaqbalat fi hadhil kali lagi lalu itu istiqrafu al-fa'idin fiha fa'innaha taku alal abdi amala syaitani karena dana maka kalau istakmalat di taman syar'i wal ma'afi fa'innaha maknumatun wasobuha adumun walau lam mubashirul maksiatan fa'innahu tamanna usulaha. Ya, syukran barakallahu fik ala husnil qiraah. Kita masih dalam syarah penjelasan fa inna law taftah amala syaitan ya. Jadi law itu membuka amalan setan. Itu amalan setan yang berupa binaksi imanihi bil qadar. Itu mengurangi keimanan seseorang kepada takdir. Dan membuka amalan setan itu yang membuka pintu-pintu kesedihan, pintu-pintu kegelisahan, kegundahan. Jadi ucapan seandainya itu malah menjadikan seseorang tambah gundah, gelisah, sedih ya. Sehingga Sehingga dilaranglah ucapan lau tersebut. Namun tidak semua ucapan lau seandainya itu tidak semuanya terlarang. Ya, tergantung apa maksudnya, apa tujuannya. Seperti di sini dijelaskan, wa'lam, ketahuilah, anastimala law, bahwasanya penggunaan law yakhtalifu itu bermacam-macam, biikhtilafi ma qusida biha. Jadi hukumnya itu berbeda-beda sesuai dengan
berbeda-bedanya apa yang dimaksudkan dengannya. Apa yang dimaksudkan dengan ucapan lau tersebut, ucapan seandainya tersebut. Fa ini stu'milat fi hadhil hal. Fa ini stu'milat fi hadhil hal. Berarti al-hal di sini mu'annas ya. Karena pakai hadihi isim isyarahnya. Isim isyarahnya pakai apa? Hadihi. Fa ini stu'milat ya. Maka apabila lau itu digunakan sehingga stu'milat itu naibul fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali ke lau. Kembali ke mana? Lau. Di fa ini stu'milat ya. Jika seandainya lau itu digunakan, fa ini stu'milat, naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali ke lau. Fa ini stu'milat fi hadhil hal. Maka jika seandainya lau itu digunakan dalam keadaan ini, itu keadaan apa? Allati la yumkinu, yang tidak mungkin, istidrakul fa'iti fiha, yang tidak mungkin mendapatkan yang luput padanya, tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang telah luput. Al-fa'id dari fata ya futu, itu yang luput. Jadi ucapan lau, ucapan seandainya dalam keadaan ini, keadaan yang tidak mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang luput padanya, fa innaha taftahu 'alal 'abdi amala syaitan. Maka ini apa? Membukakan bagi seorang hamba amalan syaitan. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ini yang nggak boleh. Seandainya sudah terjadi, nggak mungkin bisa diperbaiki gitu. Lau ya. Seandainya itu melemahkan keimanannya kepada takdir, sudah nggak bisa diperbaiki, sudah terlanjur, ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Wa kadzalika law ustu'milat, demikian pula seandainya apa? Digunakan. Demikian pula seandainya lau digunakan fi tamanni syarri wal ma'asi, digunakan dalam apa? Berandai-andai melakukan keburukan dan kemaksiatan, fa innaha madmumatun, maka itu adalah apa? Tercela. Jadi dia berandai-andai seandainya bisa beli apa? Bisa beli khamr ya. Seandainya bisa beli narkoba, na'udzubillah. Wa sahibuha asimun, dan yang mengandai-andai ini juga apa? Yang punya pengandai-andaian ya, mengandai-andai berbuat buruk, berbuat maksiat ini juga pelakunya adalah asimun, berdosa. Walau lam yubashiril maksiata, meskipun tidak melakukan maksiat secara langsung. Meskipun tidak langsung melakukan maksiat, tapi dengan pengandaian-andaiannya tadi, keinginan kuatnya tadi. Kenapa ikhwah berdosa? Padahal belum melakukan maksiatnya loh. Fa innahu tamanna husulaha, karena dia tamanna itu punya tamanna, punya impian, punya keinginan untuk apa? Untuk berbuat maksiat, husulal maksiat. Dia berangan-angan terjadinya apa? Maksiat tersebut. Jadi punya keinginan kuat untuk berbuat maksiat, tapi apa daya dia tidak punya sarananya ya, tapi dia keinginannya kuat, maka dia akan mendapatkan dosa. Berbeda dengan seseorang yang sebatas lintasan, ya lintasan ada godaan ingin berbuat maksiat terus dia lawan, ya nggak jadi, nggak menuruti niat tersebut. Nah ini justru maka akan berpahala.
Man hamma bisayi'atin falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Karena siapa yang ingin berbuat maksiat tapi dia enggak jadi mengurungkan niatnya, maka baginya satu pahala, satu kebaikan yang sempurna. Wa amma idza stu'milat fi tamannil khairi. Adapun seandainya law itu digunakan, apabila law digunakan fi tamannil khair, menginginkan kebaikan, au fi bayanil ilmin nafi'i, atau law itu digunakan untuk menjelaskan suatu ilmu yang bermanfaat. Di sini kan kita mengatakan law ini kan dalam rangka menerangkan gitu kan, bukan dalam rangka berandai-andai. Fa innaha mahmudatun, maka ucapan law ini, law yang seperti ini adalah law yang apa? Yang terpuji. Law yang terpuji. Kalau seandainya seseorang berandai-andai, seandainya saya punya istri 4, maka akan pengen punya anak sebanyak-banyaknya dan pengen memperbanyak umat Nabi Muhammad. Gimana ini? Gimana nama nih? Mas siapa ini? Mas Irfan. Boleh nggak? Berandai-andai. Kalau berandai-andai atau pengen jadi orang kaya biar nanti bisa tiap tahun haji, atau bisa bangun pesantren, bangun panti asuhan, bangun rumah sakit. Bagus ya ini? Bagus ya? Bagus. Tapi kalau berandai-andai pengen jadi orang kaya biar bisa jalan-jalan terus ke luar negeri, terpuji gak ini? Udah ini yang motivasi jadi kaya apanya dulu gitu. Nah. Ya, maka di sini dijelaskan fa innaha mahmudatun. Kenapa? Li annal wasaila laha ahkamul maqasid. Karena apa? Wasilah, sarana-sarana itu memiliki hukum-hukum tujuan-tujuannya. Kalau tujuannya baik, ya, maka wasilah tersebut ya baik hukumannya. Wasilah tersebut, sarana tersebut juga baik. Gitu ya, ada pertanyaan tentang law? Ya enggak boleh law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau seorang istri mengatakan kepada suaminya, seandainya aku tidak menikah denganmu, niscaya aku enggak akan sengsara seperti ini. Boleh enggak? Langsung apa? Ayo. Langsung dijoli. Dijoli. Ada ya gitu istri ya. Saya enggak menikah denganmu, saya enggak akan sengsara seperti ini, Pak. Ini enggak bersyukur. Wa hadzal aslu alladzi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan pokok ini, kaidah ini yang disebutkan oleh Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal amru bil hirsi 'alal umurin nafi'ah, itu perintah untuk semangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wa min lazimihi, dan diantara kelazimannya, diantara konsekuensinya, ijtinabul umurid dharati, itu menjauhi perkara-perkara yang bermadarat. Jadi
Konsekuensinya adalah menjauhi perkara-perkara yang membahayakan, yang bermadarat. Ma'al isti'anati billah. Ya, dalam menjauhi perkara yang bermadarat pun kita juga membutuhkan pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashmalu, ini khabarnya ya. Khabar dari mana ini? Iya, hadal asal tadi ya. Iya, khabar mana? Wa hadal aslu. Khabarnya mana? Yashmalu, makanya ini ada stripnya. Gitu ya. Wa hadal aslu alladhi dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala amru bil husni wal munafi'ah. Wa min lazimi zinabil umuri dharati ma'al isti'anati billah yashmalu, khabarnya. Yashmalu isti'malahu, maka mencakup penggunaannya, wal amra bihi, dan perintah dengannya. Kembali kemana? Wal amra bihi bil hirs. Kembali kemana? Bil hirs. Jadi mencakup penggunaannya ataupun perintah dengannya dengan semangat. Fil umuril juz'iyati mukhtasati bil abdi wa muta'alliqatihi. Itu mencakup apa? Dan perintah dengan perintah semangat dalam perkara-perkara yang sifatnya juz'iyah. Juz'iyah itu lawan dari kulliyah. Juz'iyah itu kan bagian, tapi kalau kul menyeluruh, bagian yang merupakan khusus, mukhtasah bil abdi, bagi seorang hamba, wa muta'alliqatiha, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wa yashmalul umur al-kulliyata, dan juga mencakup perkara-perkara yang kulliyah apa? Menyeluruh, al-muta'alliqata bi umumil ummah, yang berkaitan dengan umumnya, keumuman umat ini. Kalau tadi kan apa? Juz'iyah, yang khusus bagi pribadi ya, hamba tersebut. Kalau ini adalah mencakup perkara-perkara yang menyeluruh, yang berkaitan dengan umumnya umat. Fa'alaihim jami'an, maka wajib bagi mereka. Mereka siapa ini? Kembali kemana ini? Bapak Iwan. Fa'alaihim jami'an. Kembali kemana? Him. Dibantu mungkin Bapak Prayudi. Apa? Al-umur al-kulliyah. Mas Rizky Adi Pangestu. Al-umur ya, al-umur. Mas Taqiyuddin. Fa'alaihim. Alaihim itu kembali kemana?
Barakallah. Ahlan. Mas Ihsan Rizkyadi. Umat ini Apa? yang umumin umat Umum. umumin umat Umum ya. Umum. Bapak dijawab. Umum. Abdi kan mufrad. Alaihim jamak. Masih Inca? Iya, al-ummah. Al-ummah. Al-ummah itu kan jamak, umat. Umat kan banyak toh? Al-ummah. Al-ummah itu ya ikhwah, lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Jamak dari ummah apa? Umamun. Umamun. Apa? Umamun. Ini ya, umamun. Umamun. Jami'an. Jami'an i'rabnya apa ini? Mas Irfan. Kenapa nasab? Kembali ke mana? I'rabnya adalah tamyiz. Sahih Mas Ihsan. Mereka yang nanti berbentuk di antara jalannya musyawarah atau mana bahwasanya adalah bentuk menawarkan kekhilafan pada diputuskan oleh beliau menunjuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwan. Bapak Dijoko. Iya. Apa jawabannya? Hal. Apa? Hal. Jami'an nasab kenapa? Hal. Ya, barakallahu fiik. Fa'alaihim jami'an. Jami'an hal sibahnya mana? Him. Dhamir apa? Him. Fa'alaihim jami'an, maka atas mereka. Kalau ala itu kan maknanya yajibu, wajib ya. Wajib atas mereka, atas umat seluruhnya. Wajib apa? An yahrisu 'alal umurin nafi'ah. Bersemangat dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Apa itu perkara-perkara yang bermanfaat? Apa itu al-umurun an-nafi'ah? Wa hiyal masalihul kulliyatu, yaitu maslahat-maslahat yang menyeluruh, maslahat umum. Wal istidadu li a'daihim, dan bersiap li'a'daihim, bersiap untuk apa? Untuk melawan musuh-musuh mereka.
bersiap untuk musuh-musuh mereka. Salam bi kulli mustata'in, dengan apa? Dengan semaksimal mungkin, dengan semampunya itu ya, maksudnya semaksimal kemampuannya. Mimma yunasibul waqta, dari apa yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktu, situasi, kondisi. Minal quwatil maknawiyah, berupa apa? Kekuatan yang sifatnya maknawi. Kuwatul iman wa kuwatul tawakkul wa kuwatul sabri, gitu ya. Jadi persiapan untuk menghadapi musuh itu dengan apa? Kuwatul maknawiyah, kekuatan iman, kekuatan tawakal, kekuatan kesabaran. Wal madiyah, juga kekuatan yang sifatnya materi. Kita butuh senjata, butuh perbekalan. Wal madiyah. Wa yabdulu ghayata maqdurihim fidari, maka mereka mencurahkan yabdulu ghayata maqdurihim, puncak dari kemampuan mereka, fidarika, dalam hal tersebut. Musta'inina, musta'inina. Coba musta'inina apa i'rabnya? Mas Alwan. Musta'inina ini apa i'rabnya? Apa? Kenapa nasab? Nah, kenapa nasab? Dibantu mungkin Bapak Muhtaram. Musta'inina, untuk menentukan kedudukan i'rab itu melihat apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya. Kira-kira butuh apa? Kira-kira ada hubungan apa? Wa yabdulu ghayata maqdurihim fi dzalika musta'inina billahi ala tahqiqihi wa takmilihi. Nasab, kenapa nasab? Maf'ul bi dari yabdulu. Maf'ul bi dari apa? Yabdulu. Soal Bapak Bagianto. Maf'ul bi kedua. Sahih Bapak Sunardi. Naat man'udnya. Sahih Mas Taqiyuddin naat.
Iya, musta'inina. Hal. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Sebagai apa? Hal. Dalam keadaan. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya adalah wawu jamaah pada yabdulu. Wawu jamaah pada yabdulu. Jadi mereka mencurahkan segenap ya semaksimal mungkin puncak dari kemampuan mereka dalam hal tersebut dalam keadaan apa? Musta'inina billah, meminta pertolongan kepada Allah. Musta'inina billah ya ala tahqiqihi, untuk merealisasikannya, mewujudkannya. Tahqiq itu ya realisasi ataupun mewujudkannya. Wa takmilihi, dan menyempurnakannya. Wa daf'i jami'i ma yudadu dzalik, dan melawan ya, melawan mencegah seluruh apa yang bertentangan dengan hal tersebut. Yudad itu apa? Bertentangan. Wa daf'i jami'i ma yudadu dzalik, semangat dalam apa? Mencegah, melawan setiap yang bertentangan dengan hal tersebut. Wa syarhu hadhil jumlati, dan syarah penjelasan jumlah ini ya, itu ihris ala ma yanfa'uk ini ya, seterusnya ini ya. Jadi syarah penjelasan jumlah ataupun kalimat ini yatul, panjang ya ikhwan. Ini berapa lembah ini kita? Ya lumayan panjang loh syarahnya. Yatul wa tafasiluha ma'rufah, tetapi apa? Rinciannya itu ma'rufah, sudah diketahui. Wa tafasiluha ma'rufatun, jadi rincian itu sudah diketahui. Ya ini betapa panjangnya ihris ala ma yanfa'uk. Wa qad jama'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan fi hadzal hadisi, dalam hadis ini mengumpulkan apa? Bainal imani bil qada'i wal qadar, antara iman kepada qada' wal qadar ya, iman kepada qada' wal qadar, wal amali bil asbabin nafi'ah, jadi beriman kepada qada' wal qadar dan apa? Mengamalkan sebab-sebab yang bermanfaat. Jadi mengumpulkan antara beriman kepada takdir dan mengambil sebab yang bermanfaat. Wa hadanil aslani, dan dua pokok ini ya, iman kepada takdir dan mengambil sebab, dalla alaihim alkitab was sunnah, telah ditunjukkan oleh alkitab was sunnah fi mawadhi'a katsiratin, dalam apa? Dalam berbagai ayat dan hadis ya, tempat yang banyak, maksudnya dalam berbagai ayat dan hadis ya. Wala yatimud dinu illa bihima, dan agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Keduanya, iman kepada takdir dan apa? Mengambil sebab. Sudah ini ya. Bala tatimul umurul maksudatu kulluha ila biha, bahkan
tidak akan sempurna perkara-perkara yang dimaksudkan seluruhnya kecuali dengannya. Kenapa? Li'anna qawlahu, karena sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Amrun, itu adalah perintah. Perintah bi kulli sababin, untuk melaksanakan. Amrun bi kulli sababin, untuk melaksanakan semua sebab. Diniin, baik itu sebab syar'iyah, sebab dini, sebab secara agama. Wa dunyawiyin, ataupun sebab secara duniawi. Termasuk ketika sakit, ya sudah, berobat kemana saja. Ada yang berobat ke dokter, ke rumah sakit, ke herbal, terus pengobatan alternatif. Yang penting nggak berobat kemana? Dukun. Ya. Mengambil sebab. Jangan lupa sebab syar'i. Apa itu sebab syar'i kesembuhan? Doa, ruqyah syar'iyah, terus bersedekah. Sedekah kan termasuk sebab datangnya kesembuhan. Ya kan? Bal amrun bil jiddi wal ijtihadi fihi wal khirsu alaihi. Bahkan apa? Ihris ala ma yanfa'u gitu ya. Di samping perintah untuk melakukan semua sebab secara agama maupun dunia ya, juga perintah untuk semangat bil jiddi, perintah untuk semangat ya ikhwah ya, semangat mengambil sebab. Wal ijtihadi fihi, bersungguh-sungguh. Wal hirs alaihi, dan bersemangat di dalamnya, sangat di atasnya. Niatan, secara niat. Wa himmatan, dan secara apa? Himmah itu keinginan atau cita-cita. Fi'lan, baik secara perbuatan. Wa tadbiran, maupun pengaturan. Tadbiran, betapa dalamnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Wa qawluhu wasta'in billah imanun bil qada wal qadar. Nah ini ya, wasta'in billah, ini adalah apa? Iman kepada qada wal qadar. Wasta'in billah. Wa amrun bitawakkuli 'ala Allah. Wasta'in billah itu juga mengandung apa? Perintah untuk bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, yang penting kita berusaha istiqomah, belajar sungguh-sungguh, ya, tawakal kepada Allah. Jangan lupa tentunya doa, karena doa itu adalah di antara ya, doa itu adalah sebab yang terbaik. Doa itu bukan senjata terakhir, tapi adalah senjata utama ya, senjata utama. Jadi bukan menjadikan doa yang terakhir itu. Doa itu adalah yang paling utama. Wa amrun bitawakkuli 'ala Allah alladhi huwal i'timadut tam. Yang namanya tawakal kepada Allah itu adalah bersandar secara sempurna. Al-i'timadut tam, bersandar secara sempurna ala haulihi wa quwwatihi, atas daya dan kekuatan Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Bersandar dengan sempurna kepada Allah,
fi jalbil masalihi, dalam mendatangkan apa? Usaha mendatangkan maslahat-maslahat, wa daf'il madar, dan menolak apa? Menolak madarat. Di dalam mendatangkan usaha mendatangkan manfaat dan menolak madarat, kita harus bersandar secara sempurna kepada Allah. Karena gak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah, gak ada yang bisa menolak madarat kecuali Allah. Ma'afiqati tamah, bersama dengan apa? Siqah, keyakinan, kepercayaan yang sempurna billah, kepada Allah, sama keyakinan yang sempurna kepada Allah, fi najahi dzalik, dalam apa? Keberhasilan, kesuksesan hal tersebut. Fal muttabi'u lirrasul sallallahu alaihi wasallam, maka pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata'ayyanu alaihi, wajib atasnya. Yata'ayyan itu kan wajib ya. Yata'ayyan harus baginya. Yata'ayyanu alaihi an yatawakkala 'ala Allah, wajib bertawakal kepada Allah, fi amri dinihi wa dunya, dalam perkara agamanya dan perkara dunianya. Wa an yakuma bi kulli sababin nafi'in, wajib bertawakal kepada Allah dalam perkara agama dan dunia, dan wajib apa? Menegakkan setiap sebab ya. Jadi mengambil setiap sebab yang bermanfaat. Sebab apa saja? Ketika kita ingin bisa membaca kitab gundul, maka mengambil sebab apa saja. Di samping kita belajar juga apa? Mungkin mendengarkan video atau yang lainnya, metode-metode dalam apa? Membaca kitab gundul. Bihasabi qudratihi, ini mengambil sebab-sebab, setiap sebab-sebab yang bermanfaat itu sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan apa? Kemampuannya. Wa amalihi, sesuai dengan amalannya. Wa ma'rifatihi, dan sesuai dengan pengetahuannya. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Nah, ini termasuk 3 lembar ya. 3 lembar telah kita bahas sama. Nah, ini ya. Maka ini kita lihat kan, al-mu'minul qawi khairun, orang mukmin yang kuat itu lebih baik. Wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, meskipun masing-masing ada kebaikan. Terus setelah ini kan ada ihris ala ma yanfa'u. Berarti orang mukmin yang kuat itu adalah seorang mukmin yang bersemangat kan itu. Yang kuat semangatnya, yang kuat cita-citanya, kuat hatinya, kuat imannya. Ya. Wa in asabaka syai'un, kan berarti kuat imannya kepada takdir. Ya Kak Ikhwan, jadikan apa? Ini moto dalam hidup kita ya. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Wasta'in billah, jangan lupa wasta'in billah terus. Wala ta'jas, dan jangan apa? Jangan malas, jangan putus asa, jangan lemah. Kita lanjutkan hadis yang ke-13. Al-haditsus salisa asyar, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan.
Jadi beliau ini membawakan judulnya ya berupa hadis ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu adalah ibarat bangunan. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu adalah seperti bangunan. Al-mu'minu kenapa marfu? Mubtada. Kemudian mana khabarnya? Khabarnya mana? Khabarnya kalbunyan. Ya, bagus. Khabarnya adalah kalbunyan. Seorang mukmin bagi mukmin yang ini adalah seperti bangunan. Kalau seperti bangunan berarti apa? Ya syuddu ba'duhu ba'dhan. Jadi sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lain. Maksudnya adalah orang mukmin itu saling menguatkan. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Saling menguatkan dengan nasihatnya, saling menguatkan dengan apa? Saling tolong menolong, baik dengan apa? Pikiran, tenaga, harta. Wasyabbaka baina asabihi. Dan beliau apa? Menjalin antara apa? Jari jemari beliau. Ini ya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dhan wa syabbaka baina asabihi. Nah, kalau hadis ini kita ingat ya, ingat apa? Palestina. Yasuddu ba'duhun ba'dhan. Ya. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sampai sekarang masih perang. Iya, sampai sini wah mungkin materi kita. Insya Allah nanti kita ujian semesternya. Ujian semesternya ini udah. Semesternya tanggal berapa ini? Tanggal 2 nih. Kita ujian semesternya itu insya Allah akhir November. Gimana? Awal Desember. Awal ya. Kalau ngikut di pondok itu malah